Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah simulasi industri kami, yaitu Soaring Beyond Horizon, PT Winning Operational Strategy Against Pandemic. Next. Berikut adalah outline dari tugas besar ini, yaitu yang pertama adalah introduction, kedua adalah variable identification, tiga adalah scenario development, empat adalah business strategy, lima adalah financial modeling, dan enam adalah conclusion. Next. Berikut adalah anggota Oke, dari kelompok kami. oke, sebelumnya kenalin saya Ahmad Syarif Imron dengan NPM 220682954. Saya Hadiah Zalfamana 2208258113. Saya Iza Rifki Buana dengan NPM 220 60 60 864. Saya Mahir Madelros dengan NPM 2260 60 920. Dan saya Muhammad Taril Harid 220 60 60 795. Dan saya Sabrina Afrilia Kebintoro dengan NPM 22068 34492. Next. Mbak next. Baik, yang pertama kita akan membahas sedikit mengenai company profile dari perusahaan yang akan kami bahas, yaitu KT. KT sendiri berasal dari Hong Kong yang beroperasi sejak 1946. Dan KT sendiri memiliki beberapa produk yaitu KT Priority, KT Dangerous Goods, KT Expert, KT Fresh, Charter, Full Containers, KT Pharma, KT Live Animal, KT Secure, KT Carry, Courier, and Ultratrack, dan Click and Ship. Dengan fleetnya adalah 20 Boeing 747 freighters, 14 747 BWF freighters, dengan kargo capacity lebih dari 1 juta dan 154.000 tons. Dengan terminalnya sendiri adalah HKIA atau Hong Kong International Airport, dan HKIA sendiri itu memiliki 71,5 triliun orang yang travel menggunakan HKIA terminal dan memiliki 220 city destination di global. Next. Lalu kita masuk terhadap business case yang sudah diberikan kepada kita, tapi kita di sini fokus kepada konteks dan juga challenges yang sudah dialami oleh KTI itu sendiri. Pertama adalah dampak dari COVID-19 terhadap lalu lintas udara, di mana sebelum pandemi KTI Pacific berhasil menghubungkan China to the world dengan menggunakan fasilitas-fasilitas mereka. Namun setelah pandemi lalu lintas penerbangan menurun drastis, di mana memiliki kebijakan karantina ketat dan beberapa negara yang signifikan mengurangi ketersediaan kru-kru mereka. Dengan kendala operasional mereka kurang lebih ada 3 yang paling utama. Yang pertama ada di aturan karantina, ada di kapasitas kargo, dan yang ketiga adalah pembatasan global. Apa sih yang akan Katai lakukan dan pilihan strategis Katai apa yang memilih antara fokus antara di penerbangan jarak pendek atau short haul atau jarak jauh di long haul, dengan salah kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan adalah di crew and operations mereka, revenue, operation size, dan juga tariff dari kedua strategi tersebut. Untuk overall goal dari Cathay wanted to achieve ini adalah untuk membuat cash flow yang sustain kepada operasi mereka dan juga untuk maintain crew certification dan juga fleet readiness setelah pandemi recover. Untuk menyimpulkan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, di sini ada situation ya, di mana HKAI mengalami prosperity in the passenger and cargo services dan disaster strikes, di mana COVID-19 pandemik ini datang pada tahun 2020 akhir. Lalu untuk komplikasinya, Cathay Cargo menghadapi beberapa komplikasi. Di antaranya adalah severe crew and operational constraint caused by stringent COVID-19 quarantine. Lalu pertanyaannya di sini adalah pendekatan seperti apa yang paling cocok untuk meningkatkan dan maintain readiness dari Cathay Cargo itu sendiri untuk menghadapi COVID-19. Di sini ada 3 opsi, yaitu adalah short haul, long haul, ataupun combination. Lalu bagaimana approach yang paling cocok untuk menghadapi case seperti ini? Di sini kami akan menggunakan skenario analisis, di mana skenario analisis terdapat 4 tahap utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi input, yang kedua adalah mengeksplor alternatif, dan yang ketiga adalah memilih
3 skenario paling insightful, dan yang keempat adalah membuat naratif dan membuat strategi. Di mana dengan melakukan skenario analisis ini kita mengharapkan tiga output, yaitu adalah optimized network dan end capacity planning, improve risk management, dan enhance strategic resilience. Berikut merupakan key output dari financial model yang kami buat. Dalam penentuan performance indikatornya, kami membagi menjadi dua, yaitu pada financial metrics dan non-financial metrics. Pada financial metrics, kami memilih EBITDA, EBITDA growth, operating margin, leverage ratio, return on assets, dan sales growth. Kemudian pada non-financial metrics, kami memilih pada number of customer. Dan berikut merupakan formula dan description dari masing-masing metrik. Ya, berikut merupakan key input model dengan menggunakan pestle analysis yang terdiri dari politics, ekonomi, sosial, teknologi, legal, and environment. Oke, boleh di next. Oke, next di sini kita ada impact uncertainty. Kita bisa lihat di sini dari sendiri ada hike, itu ada inflasi yang cukup tinggi, itu juga ada permintaan pelanggan dan dampak kepada kru ataupun karyawan itu sendiri. Dan untuk low-nya kita bisa melihat di sini ada yang cukup signifikan, itu ada dampak perubahan iklim. Dan untuk uncertainty-nya di sini ada undang-undang tenaga kerja dan juga operasi digitalisasi. Boleh di next. Berikut adalah draft system diagram yang kami buat. KTI sendiri memiliki goal untuk menaikkan revenue dan mengurangi biaya operasional mereka dengan stakeholder yaitu customer dan HKIA. Satu eksternal faktor yang kami pilih untuk analisa adalah government regulation, international policies, customer demand, cargo rate, inflation, recession, customer behavior and preference, crew well-being and availability, quarantine and health, aviation, dan compliance dan aviation and safety regulation. Dengan measure intervention yang kami gunakan untuk skenario kami, yaitu adalah global digitalization, international demand, dan crew utilization. Sehingga sistem model kami akan menganalisis mengenai revenue, cost, dan margin dari bisnis model KT itu dengan kriteria yaitu EBITDA, EBITDA growth, sales growth, operational margin, leverage ratio, ROA, dan number of customer. Next. Berikut adalah alternative development path yang telah kami buat untuk masing-masing input variabel, di mana dibagi menjadi 4, yaitu adalah business as usual, path 1, path 2, dan juga path 3, di mana pada setiap path ini memiliki tingkat tinggi rendahnya yang berbeda. Oke, kita lanjut ke skenario story untuk yang BAU. Di sini kita menggunakan pesawat kargo dan ruang kargo dan adanya hubungan bandara antara Cina internasional antara Cina dan Amerika Utara. Dan untuk skenario 1, di sini kita adanya investasi penyimpangan rantai dingin untuk memperkuat posisi pasar. Boleh di next. Oke, kita lanjut di skenario 2. Di skenario 2 kita bisa melihat adanya pergeseran e-commerce, pendorongan ekonomi di skala internasional, dan penambahan biaya tarif yang cukup tinggi. Dan untuk terakhir di skenario 3, di sini kita bisa mengadopsi telemedicine di Asia Tenggara dan kita bisa konsultasi ke kesehatan. Pada bisnis as usual, berikut merupakan visualisasi dari output parameters. Pada saat ini merupakan visualisasi dari matriks EBITDA, EBITDA growth, dan operating margin. Next. Berikut merupakan visualisasi dari leverage ratio and return on assets. Next. Dan berikut merupakan visualisasi dari sales growth dan number of customer. Oke, selanjutnya adalah skenario 1 atau riding the digital cargo wave. Oke, fokus on regional routes. Oke, berikut merupakan skenario story-nya dan berikut merupakan table dari input variable dan impact on business model dan presentasi dari change-nya dan reason-nya. Dan berikut juga terdapat timeline dari tahun 2023 hingga 2030 dan business impact-nya yang terdiri dari operation cost, other expenses, dan revenue. Oke, boleh di next.
Oke, berikut merupakan tabel lagi dari ada input variabel yang terdiri dari EBITDA dan EBITDA growth dan timelinenya dari 2019 hingga 2030. Oke, boleh di next. Dan berikutnya ada input variabel lagi dari operating margin, leverage ratio, dan timelinenya dari 2019 hingga 2030. Boleh next. Dan berikut merupakan input variabel yang terdiri dari ROA dan sales growth dan number of customers-nya. Dan ini non-financial dari timeline 2019 hingga 2030. Dan berikut juga merupakan ada grafnya juga. Oke, boleh next. Baik, berikut adalah skenario 2 yaitu challenging the horizon. Jadi pada skenario ini terdapat kenaikan e-commerce di skala internasional. Oleh karena itu, adanya meningkatkan international delivery karena demand dari KTI itu sendiri untuk mengirim ke luar negeri. Tapi sayangnya di sini terdapat kenaikan cost yang harus ditanggung KTI untuk dapat memenuhi permintaan itu. Sehingga input variabelnya adalah government regulation, international policies, affecting crew recruitment, customer demand, dan cargo rates. Dengan detail yang dapat dibaca pada tabel dan untuk persentase perubahan seperti yang ada di bawah. Next. Berikut adalah dampak kepada input variabelnya. Next. Dan berikut adalah visualisasi dari diaplikasikannya skenario pada input variabelnya di EBITDA growth, dan operational margin dengan detail yang dapat dilihat pada tabel pada slides. Next. Berikut adalah leverage ratio dan return on assets dengan detail yang dapat dilihat pada slides. Next. Dan berikut adalah impact pada sales growth dan number of customer yang dengan detailnya dapat dilihat pada slides. Next. Lalu selanjutnya masuk ke skenario 3, yaitu di sini adalah systematic breakthrough of transition, di mana skenario ini specifically ini untuk menjelaskan terhadap uneven post-pandemic recovery terhadap perusahaan khususnya di air travel demand, terhadap ongoing quarantine regulation, dan juga kebutuhan untuk mendiverse revenue stream untuk ngebalance high tariff dari long haul dan juga lower cost terhadap regional market. Terhadap skenario ini sendiri, mereka nge-impact terhadap bisnis modelnya, itu di 4 tahap di operating cost, staff expense, revenue, dan juga operating cost, dengan perbedaan persentasenya dari 2019 hingga 2030 ada di timeline di bawah berikut ini. Lalu ini adalah visualisasi dari tren data dari pertama ini ada EBITDA dan juga EBITDA growth, yang mereka memiliki tren naik di beberapa tahun ke depan. Next. Lalu lanjut kepada operating margin dan juga leverage ratio yang memiliki beberapa gradual incline terhadap trennya. Next. Lalu dari sisi finansial ada ROA dan juga sales growth, di mana di ROA sendiri mereka memiliki noticeable peak di 2021, tapi ujung-ujungnya akan memiliki decline trend, starting di 2022. Untuk sales growth-nya juga memiliki dip, tapi akan menjadi incline trend. Lalu di non-financial-nya ada di number of customers, di mana mereka memiliki slight increase di 2022, namun akan menghadapi tren yang decline pada tahun setelahnya. Next. Berikut adalah kondisi antara BAU jika dibandingkan dengan skenario. Yang pertama, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan EBITDA di BAU dan skenario 1, tapi adanya kenaikan EBITDA di skenario 2 dan ketiga. Kemudian adanya penurunan di operation margin di 2024 dan kenaikan di 2025. Margin ini menurun di 2026 dan kemudian stabil. Kemudian ada penurunan di EBITDA growth di 2024 dan kenaikan di 2025. Dan pertumbuhan ini akhirnya menurun di 2026 kemudian stabil. Dan terdapat penurunan dari ROA-nya itu dari leverage ratio di 2025 dan menaik di 2026, dan marginnya itu turun di 2027 dan akhirnya stabil. Next. Lalu kami telah merancang 3 strategi untuk memitigasi skenario-skenario tersebut berdasarkan data. Yang pertama adalah regional rockets,
di mana pada strategi ini Cathay akan berfokus pada penerbangan short haul regional saja, dan untuk impact on bisnisnya, akun-akun yang ter-affected adalah operating expense, staff expenses, dan juga revenue. Dan untuk perubahan perubahan persentasenya dapat dilihat pada tabel seperti berikut. Dan untuk strategi 2, Cathay memprioritaskan untuk melakukan long haul cargo flight saja untuk market-market di luar Asia seperti Amerika Utara, Eropa, dan juga Timur Tengah. Dan untuk impact on bisnisnya dapat dilihat seperti tabel seperti berikut. Dan untuk strategi yang terakhir yaitu kita mengkombinasikan strategi 1 dan juga strategi 2, di mana 50% akan fokus pada short haul dan juga 50% akan fokus pada long haul. Dan untuk persentase impact on bisnisnya dapat dilihat seperti tabel berikut. Jadi berikut adalah pengaplikasian skenario 1 terhadap beberapa strategi tersebut dari strategi 1, 2, 3, dan juga business as usual, di mana berdasarkan grafik visualisasi tersebut, di strategi 1 ini unggul terhadap operating margin, sales growth, itu unggul di strategi 1. Untuk EBITDA itu unggul di strategi 2, dan juga keeping true untuk doing nothing itu ada di EBITDA growth. Berikutnya adalah impact dari pengaplikasian setiap strategi ke skenario 2. Dapat dilihat bahwa strategi terbaik untuk digunakan di skenario 2 untuk operating margin dan sales growth sendiri itu unggul di strategi 1, dan untuk EBITDA dan EBITDA growth itu berada di strategi 2. Next. Lalu berikut adalah pengaplikasian skenario 3 terhadap strategi 1, 2, 3, dan juga business as usual, di mana berdasarkan grafik tersebut, hampir dari semuanya strategi 3 di sini unggul terhadap skenario 3. Oke, kita lanjut ke recommendation decision matrix. Oke, seperti kita bisa melihat pada tabel di situ ada tanda merah ya, di situ merupakan rank tertinggi. Jadi untuk skenario itu kita bisa melihat rank tertingginya itu adalah do nothing ataupun base model, dan untuk skenario 2 itu rank tertingginya adalah menggunakan strategi 2. Boleh next. Dan untuk skenario 3 itu rank tertingginya adalah strategi 3 dengan data berikut. Boleh next. Berikut merupakan penjelasan atau informasi lebih detail mengenai nilai dari matriks EBITDA, EBITDA growth, operating margin, leverage ratio, ROE, dan sales growth pada strategi yang telah dipilih untuk masing-masing skenario. Next. Sebenarnya kenapa sih kita menggunakan skenario analisis ini? Karena pada skenario analisis terdapat beberapa key features yang cocok untuk digunakan pada Cathay case ini, seperti exploring multiple future, prosesnya yang sistematik, mengidentifikasi resiko dan juga opportunity, dan juga kualitatif dan kuantitatif approach. Tetapi tentunya ada pro dan kontranya juga. Untuk pro-nya seperti dapat mengidentifikasi beberapa kemungkinan di kedepannya. Yang kedua adalah reduces decision making bias, enhances risk in management, supports strategic planning, dan improves communication and collaboration. Dan untuk kekurangannya adalah seperti time consuming, complexity, dependence, lack of precision, dan juga risk of over preparedness. Berikut merupakan refleksi yang bisa dilakukan dalam menangani permasalahan bisnis pada Cathay. Berikut ada beberapa. Yang pertama ada fleet utilization and flexibility, yang kedua ada operational efficiency, yang ketiga ada sustainability and market responsiveness, yang keempat ada customer relationship management, dan yang terakhir ada financial resilience, di mana kami menemukan 3 permasalahan utama, yaitu pada economic crisis, operational complexity, dan regulatory challenge. Nah, berikut merupakan solution yang bisa diimplementasikan atau dilakukan dalam menangani masalah-masalah tersebut. Next.
Dan berikut adalah revise system diagram. Jadi untuk Kataya agar dapat memenuhi goals-nya yaitu menaikkan revenue dan reduce operational cost dan menjaga kepuasan stakeholder yaitu customer dan HKIA untuk dapat mengatasi segala eksternal faktor untuk mencapai kriteria. Maka strategi yang kami gunakan untuk menganalisa ini adalah short haul, long haul, dan combination haul yang diaplikasikan pada revenue, cost, dan margin. Oke, berikut merupakan conclusion yang kita dapatkan. Yang pertama ada key question dari project ini, yaitu kayak bagaimana how Cathay Pacific ini bisa mengoptimalkan operasi dan sumber dayanya untuk mempertahankan dari profitabilitas dan beradaptasi dengan tantangan pasca pandemi di industri penerbangan. Lalu recommended action-nya itu ada strategi 1, 2, dan 3 untuk cara di seluruh skenario yang ada. Lalu expected output yang kita dapatkan adalah Cathay Pacific ini dapat mengantisipasi potensi risiko sejak dini, sehingga memungkinkan mereka ini memitigasi risiko dan mengembangkan strategi yang sesuai. Lalu berikut merupakan final recommendation-nya, dan terdapat ada skenario 1, 2, dan 3. Oke, boleh di next. Oke, thank you.